Informed consent. Informed consent adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalaninya. Setelah mendapatkan penjelasan dari dokter dan memahaminya, pasien dapat memutuskan untuk menyetujui tindakan medis yang direkomendasikan atau menolaknya. Hal inilah yang disebut dengan informed consent. Seorang pasien berumur 18 tahun dengan masalah keracunan makanan dirawat di Rumah Sakit X. Pasien ditemani oleh ibunya. Pasien tersebut mengalami kondisi kronis. Pasien mengeluh mual dan mengalami muntah beberapa kali. Dokter akan melakukan tindakan medis pemasangan makslang untuk mengatasi masalah pasien tersebut. Sebelum itu, dokter meminta agar perawat untuk melakukan informed consent pada pasien dan keluarga. Permisi Dek, Bu. Selamat pagi. Saya perawat Nadia yang bertugas pada hari ini. Apa benar ini dengan Adik Asmi? Pagi, Sus. Pagi Sus, iya saya Azmi. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah Adik Asmi, yaitu pemasangan NGT. Untuk estimasi waktunya kurang lebih 10 menit ya. Apakah Ibu dan juga Adik Asmi bersedia? Ya Sus, saya bersedia, silakan disampaikan. Jika Adik atau Ibu ingin bertanya, silakan langsung disampaikan ya. Iya, Sus. Baik, untuk tindakan yang akan diterima adalah pemasangan NGT. Tindakan ini berupa pemasukan pipa panjang yang terbuat dari silikon melalui lubang hidung dan masuk ke dalam saluran pencernaan yaitu lambung. Tujuan dari tindakan ini adalah agar kami dapat mengeluarkan zat racun yang terdapat dalam perut Adik Asmi akibat keracunan makanan. Apakah tindakan tersebut berbahaya ya, Sus? Tentu saja tidak, Ibu. Untuk tindakan yang akan dilakukan ini sudah aman. Pipa yang akan dimasukkan itu terbuat dari silikon. Lalu untuk waktu pemasangannya itu kurang lebih hanya 10 menit. Jadi Ibu tidak perlu khawatir ya. Oh, iya, Sus. Baik, kalau gitu saya akan lanjutkan. Untuk prosedur tindakannya, adik akan disuruh untuk berbaring dengan posisi terlentang. Lalu lubang hidung adik akan dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu diberikan jeli yang akan dioleskan ke lubang hidung adik dan selang NGT tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pemasangannya. Saat selang mulai dimasukkan, adik harus mengikuti instruksi yang diberikan oleh dokter agar tindakan ini berhasil ya. Saat prosedur pemasangan sudah mulai dilakukan, adik akan merasa tidak nyaman pada area sekitar hidung dan juga kerongkongan. Jadi, mohon untuk ditahan sebentar ya, Dek. Setelah itu, dokter akan mengeluarkan racun yang terdapat dalam lambung adik. Setelah prosedur sudah dilakukan, adik akan menerima beberapa terapi untuk proses pemulihan. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Sementara sudah jelas, Sus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko yang akan timbul pada tindakan pemasangan NGT ini. Apa Sus, resiko? Jika prosedur sudah berhasil dilakukan, apakah masih akan timbul resiko ya Sus? Baik adik, memang segala tindakan itu ada resikonya yang mungkin akan timbul. Pada pemasangan NGT ini sendiri, resiko yang mungkin akan timbul adalah adanya rasa tidak nyaman pada area hidung dan juga kerongkongan, pusing, iritasi pada kerongkongan, atau sesak nafas selama proses pemasangan NGT.
Oh, seperti itu ya, Sus. Apakah ada tindakan lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah saya ini selain pemasangan NGT, Sus? Untuk mengeluarkan racun yang terdapat dalam lambung adik Asmi, perlu dilakukan pemasangan NGT. Di samping itu, memang ada tindakan lain yang bisa dijadikan opsi, yaitu dengan menyuntikkan obat anti racun. Namun tindakan ini agak lama dalam mengatasi masalah tersebut, karena zat racun tersebut masih berada di dalam lambung. Lalu setelah penyuntikan, akan ada terapi lanjutan berupa pemberian obat via oral sampai racun dalam tubuh adik benar-benar hilang. Seperti itu adik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin untuk saat ini sudah cukup jelas, Sus. Terima kasih. Baik, selanjutnya apabila tindakan tersebut berhasil dilakukan, masih ada kemungkinan zat racun tersebut masih ada di dalam tubuh adik Azmi dalam jumlah sedikit, sehingga diperlukan terapi lanjutan seperti pemberian obat anti racun sampai kondisi adik benar-benar pulih dan adik akan dipantau oleh tenaga medis. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup, Sus. Sekarang, apakah ibu dan adik setuju jika dilakukan pemasangan tindakan NGT ini? Ya, Sus. Saya setuju karena saya ingin sembuh. Ya, Sus, saya juga setuju asal anak saya bisa sembuh. Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemberian informed consent pada pagi hari ini. Pasien dan keluarga pasien setuju dengan tindakan pemasangan NGT yang akan dilakukan dengan tujuan untuk mengeluarkan racun yang terdapat dalam tubuh pasien. Untuk prosedur yang akan dilakukan adalah, pasien akan diinstruksikan lebih lanjut oleh dokter, dan risiko yang mungkin akan timbul yaitu pusing, sesak nafas, dan rasa tidak nyaman. Apabila tindakan ini berhasil, maka pasien akan menjalani terapi lanjutan berupa pemberian obat dan pasien akan dipantau kondisi kesehatannya hingga pulih. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk adik Asmi, pemasangan akan dilakukan dalam 1 jam lagi ya. Nanti saya akan datang kembali untuk memandu adik Asmi untuk berpindah ke ruang operasi. Baik, Sus. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu ya, Bu Dek. Selamat pagi. Iya, Sus, selamat pagi.